Nah, oke rekan-rekan boleh minta tanggapannya. Salah satu dari rekan-rekan, apakah gambarnya sudah muncul, screen-nya sudah muncul? Sudah. Oke, langsung ditanggapi. Keren. Sudah ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat ya. Nah, judul pada malam hari ini yaitu The Power of Herb, Pokpek Prak. Nah, ini kaitannya dengan dua produk yang terkait langsung dengan unsur air, rekan-rekan, yaitu GMS2 dan Hexa-GM. Ya. Nah, tadi saya bilang di awal, rekan-rekan, nah ada 3 suku kata sebetulnya ya. Boleh dibilang ini kalimat, boleh dibilang juga kata per kata, rekan-rekan. Nah, ya ini mengandung unsur unsur ilmiah juga unsur aplikatif yang luar biasa nanti ya, yaitu pok pek prak ya. Sederhana namun nanti akan tajam artinya. Nanti nanti yang akan nanti dibahas ya oleh guru besar kita semua. Oke. Nah, kita skip dulu. Nah, yang pertama rekan-rekan ya, air dan kehidupan ya. Karena pada malam hari ini kita akan langsung berkaitan dengan herba yang memiliki unsur air ya. Air dan kehidupan. Tapi sebelumnya kita bahas dulu sebetulnya seberapa pentingkah sebetulnya air ya bagi kehidupan kita rekan-rekan. Nah, ini ya, air merupakan sumber daya alam paling penting ya di planet bumi ya di kita rekan-rekan, sebab menjadi esensi dari semua kehidupan ya. Jadi esensi ya, memiliki nilai ya, nilai dasar bagi kehidupan kita. Nah, hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 rekan-rekan dari permukaan bumi yang merupakan air. Ya, jadi ternyata memang dibandingkan dengan daratan itu sendiri ya, lautan ya atau air ini jauh lebih luas ya. Nah, bahkan sekitar 60-70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air, rekan-rekan ternyata ya. Kalau yang nampak ya di hadapan kita sekarang secara visual ada kulit ya, kemudian juga rambut dan lain sebagainya. Nah, ternyata rekan-rekan yang paling besar ya, ini air, unsur air ya, karena 60 sampai dengan 70%. Jadi betapa pentingnya air sebetulnya bagi kesehatan tubuh kita. Nah, makanya di kita di JM ada produk yang langsung ya bisa menambah kualitas air sebetulnya di dalam tubuh kita ya. Yaitu tadi diantaranya GMS2 dan Hexa. Nah, air dan tubuh manusia ya. Nah, ini step by step dulu rekan-rekan. Air atau cairan merupakan komponen utama dalam tubuh manusia ya. Karena merupakan unsur terbanyak dalam tubuh yang berperan penting ya tadi ya bagi kesehatan kita. Nah, jumlah air dalam tubuh manusia berbeda-beda. Nah, pada tubuh bayi terdapat air di sekitar 80%, ya, orang dewasa sebanyak 70% dan lanjut usia sebanyak 50%. Makin berkurang ya. Jadi sebetulnya rekan-rekan makin bertambah usia ya kita memang harus makin banyak minum sebetulnya begitu ya. Nah, apalagi memang eh, air-air yang memiliki kandungan bioenergi yang baik ya karena bisa menambah vitalitas tubuh kita juga ya, bisa meningkatkan stamina kita ya, bisa meningkatkan fungsi organ kita, di antaranya adalah air Hexa-GM. Nah, air tersebar di seluruh tubuh manusia, yaitu pada paru-paru kurang lebih sekitar 90% rekan-rekan ya, dari 70% tadi di dalam tubuh kita ya. Nah, paru-paru ini sekitar 90%. Darah ini 82%, kulit 80%, otot 75%, otak 70%, dan tulang 22%. Ya, artinya memang kebutuhan air ya tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita tolak rekan-rekan, kebutuhan air di dalam tubuh kita sangatlah penting. Begitu ya. Nah, kita lari lagi ke produk kita diantaranya Hexa-GM, kemudian juga GMS itu yang bisa menyuplai ya air yang berkualitas dan memiliki kandungan yang tak terbatas. Nah, ini manfaat air bagi tubuh manusia ya. Ini sebetulnya gambaran secara sekilas saja rekan-rekan ya, karena manfaat air ini begitu banyak sebetulnya ya bagi tubuh kita. Nah, di antaranya untuk pembentukan sel dan cairan tubuh. Yang pertama ya, saya baca secara globalnya saja. Kemudian juga yang keduanya yaitu sebagai pelarut. Nah, ini membantu proses pencernaan makanan ya. Kemudian yang ketiganya sebagai media pengeluaran zat sisa. Nah, di sini ya, di mana zat sisa metabolisme tubuh dibantu air untuk dikeluarkan melalui saluran kemih, saluran cerna, saluran napas, dan juga kulit. Gitu ya, rekan-rekan. Jadi membantu untuk pengeluaran zat sisa metabolisme di dalam tubuh kita. Ya, bisa dibayangkan kalau kita kekurangan air sebetulnya ya.
zat sisa ini bisa mengendap di dalam tubuh kita, rekan-rekan. Kemudian juga sebagai bantalan yang membuat otak, mata, dan cairan tulang belakang tahan getaran, begitu ya. Jadi salah satu eh, supply gitu ya, supply bagi bantalan yang ada di otak, kemudian juga mata, cairan tulang belakang, dan lahan getaran. Tahan getaran. Bisa dibayangkan ya, kalau misalnya tidak ada bantalannya di tubuh kita, rekan-rekan ya. Kalau misalnya lagi bergerak, ya mata kita bisa keluar begitu kan, karena nggak ada bantalan itu tadi. Tapi karena ini ya ada bantalan di dalam tubuh kita, begitu luar biasanya mekanisme yang ada di dalam tubuh kita. Nah, salah satunya disuplai oleh air. Kemudian sebagai pengatur suhu tubuh yang dapat menghangatkan dan mendinginkan tubuh. Ya, jadi penyesuaian. Ya, prosesnya ini adaptif ya, adaptif. Oke, adaptif ini menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, juga kondisi yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian juga media transportasi ya. Nah, ini transportasi di sini adalah mengangkut ya, rekan-rekan, mengangkut O2 kemudian juga CO2 ya yang ada di dalam darah kita. Nah, oke, selanjutnya sebagai pelumas ya yang memungkinkan sendi untuk bergerak dengan baik. Nah, juga ini ya bagian daripada fungsi air itu sendiri, rekan-rekan. Nah, selanjutnya, rekan-rekan, kita sekarang masuk ke dalam pembahasan produk GM-nya. Ya. Produk GM yang berunsur air. Nah, kalau kita kembalikan rekan-rekan kepada salah satu manual book ya mengenai trilogi herba GM, ya mengenai herba GM, yaitu trilogi herba GM, air berkorelasi dengan organ ginja dan kandung kemih. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat ya ada tanah, ada juga besi, ada air, kemudian juga di situ ada kayu dan juga ada unsur api ya. Nah, unsur air, berkorelasi langsung dengan organ ginjal, kidney itu ginjal ya, kemudian urinary bladder. Nah, ini adalah kandung kemih. Ya, jadi langsung terkait dan terhubung dengan kedua organ tersebut. Selanjutnya. Nah, dari unsur air yang berkorelasi dengan organ ginjal dan kandung kemih, maka berdasarkan trilogi herba GM, nah, ini langsung berkaitan dengan fungsi detoksifikasi yang dicirikan dengan herba GM berunsur air, yaitu GMS2 dan hexa-GM. Jadi, fungsi daripada ginjal dan kandung kemih ini disebut juga sebagai organ detox, rekan-rekan. Nah, untuk menguatkan fungsi ginjal dan kandung kemih ini, rekan-rekan, nah di kita, di produk GM, diantaranya yaitu GMS2 dan hexa-GM gitu ya. Ini sebagai penguat fungsi ginjal dan kantung kemih sehingga fungsi detoksifikasi di dalam tubuh kita juga akan bekerja dengan maksimal. Nah, ini ya. Nah, kita bahas sedikit-sedikit nih GMS2. Nah, GMS2 merupakan salah satu produk GM yang memiliki unsur air, ini jelas karena berbahan utama dari air kelapa. Nah, banyak manfaat dari GMS2, diantaranya yaitu untuk menguatkan organ ginjal dan kantung kemih sehingga disebut sebagai produk detox. Nah, ini GMS2 ya, ginjal dan kantung kemih. Nah, manfaatnya rekan-rekan banyak sekali nih dari GMS2. Ya, mungkin rekan-rekan juga mengetahui ya, karena langsung berkorelasi ya, berkenaan langsung rekan-rekan dengan PJL ya. Khasiat dan manfaat GMS itu banyak sekali rekan-rekan untuk tekanan darah, berat badan, ya, menstabilkan berat badan, kolesterol jahat, meredakan stres dan otot kaku, detoksifikasi tubuh, mengatasi sembelit dan lain-lain. Nah, ini banyak sekali manfaat dari GMS itu, ya, yang bisa nanti kita aplikasikan ya atau kita tawarkan nanti kepada PJL kita. Nah, selanjutnya ini hexa. Nah, ini ya. Jadi hexa GM ini juga merupakan bagian dari produk GM yang memiliki unsur air karena berbahan utama dari air yang mengandung bioenergi khusus. Nah, ini bukan air biasa rekan-rekan ya. Karena di dalam hexa GM ini mengandung unsur energi, sebetulnya mengandung bioenergi yang bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita ya. Nah, di sini rekan-rekan, air mineral hexa GM adalah air bioenergi ya, di antaranya nih untuk kolesterol, kemudian juga darah tinggi, stamina dan gangguan pada ginjal. Nah, ini banyak juga rekan-rekan manfaatnya ya. Nah, ini di antaranya untuk membersihkan racun dalam tubuh. Nah, ternyata juga bermanfaat juga untuk membuat wajah kita nih makin merona rekan-rekan ya. Oke, kemudian juga mencegah batu ginjal, infeksi kandung kemih, meningkatkan imunitas dan lain sebagainya. Ini manfaatnya banyak sekali nih dari hexa GM.
Nah, ada baiknya juga kita sebagai terapis GM sebetulnya ya, sebelum kita menyarankan kepada PJL, ya ada baiknya kita juga mengkonsumsi ini. Ya, jadi minum sehari itu akan kurang begitu ya, kalau tanpa minum Hexa-GM. Jadi memang harus ada sugesti positif sebetulnya bagi diri kita sendiri sebagai terapis ya. Oke. Nah, ini perlambang rekan-rekan. Nah, ini nanti akan dipaparkan oleh guru besar kita semua nanti secara gamblang gitu ya. Secara secara jelas. Ya, jadi perlambang the power of herb yaitu Pok Pek Prak. Nah, air merupakan perlambang dari ilmu, rekan-rekan. Namun ilmu belum dapat dikatakan sebuah ilmu sebelum diaplikasikan dan telah memiliki nilai pembuktian. Jadi ilmu belum disebut ilmu sebelum bisa diaplikasikan dan ada pembuktian ilmiah atau pembuktian nyatanya. Ya, jadi ilmu yang belum diaplikasikan dan belum memiliki nilai pembuktian, begitu rekan-rekan, kadarnya masih disebut sebagai pengetahuan. Ya, pengetahuan yang diketahui saja, jadi belum menjadi sebuah ilmu. Nah, strategi dalam perwujudan ilmu di PGRJ, nah strategi dalam perwujudan ilmu di PGRJ disebut sebagai pek-prak. Ya. Oke, yang lainnya mohon di-mute dulu. Oke, nah di sini rekan-rekan ya, strategi perwujudan ilmu, pek-prak. Nah, POK di sini, nah ini rekan-rekan kaitannya dengan apa yang kita ucapkan lidah dan mulut ya sebetulnya ya. POK adalah bertanya untuk mendapatkan jawaban. Bertanya untuk mendapatkan jawaban. Sebelum melakukan, ada baiknya bertanya terlebih dahulu kepada orang yang kita yakini, yang kita percayai. Nah, ini pendahulu kita. Agar dari pertanyaan tersebut kita mendapatkan jawaban, rekan-rekan. Pola ya atau peta yang jelas dengan tujuan yang tepat. Ya, jadi POK ini kalau kita misalnya ada tantangan begitu ya, ketika kita akan melangkah supaya kita ini nggak capek-capek muter dulu rekan-rekan, ada baiknya kita bertanya dulu untuk mendapatkan jawaban dari pendahulu-pendahulu kita, begitu ya, dari pendahulu kita. Nah, PEK-nya ini apa rekan-rekan? Kalau tadi pertama POK ya, melibatkan organ lidah dan mulut. Nah, ini PEK-nya ini apa? Nah, ini melibatkan sistem saraf otonom di dalam tubuh kita. PEK artinya melakukan, mengerjakan, atas hasil dari jawaban di atas. Nah, apa yang menjadi jawaban dari pendahulu kita, rekan-rekan? Nah, kemudian ini diaplikasikan dalam bentuk tindakan. Makanya disebutnya PEK, ya. Setelah petanya jelas dan kita pahami ya, hasil jawaban nih dari guru kita, dari pendahulu kita, maka langkah selanjutnya tinggal mengikuti peta tadi. Sehingga dalam prosesnya kita akan cepat dalam mencapai tujuan. Nah, disebut sebagai tujuan ya. Tujuan ini prak atau pembuktian. Nah, peta di GM. Peta, salah satu contoh peta di GM, rekan-rekan, peta artinya map ya, supaya kita mencapai tujuan yang kita harapkan, pembuktian yang kita harapkan. Nah, ini ada 3-3-100. Nah, ini sebetulnya kan peta ya. Peta itu ya, jawaban sebetulnya untuk mencapai pembuktian-pembuktian kita. Nah, selanjutnya prak. Nah, ini bukti nyata rekan-rekan. Nah, prak adalah pembuktian setelah kita melaksanakan alur ya, atas peta atau alur atau peta di atas yang diberikan pendahulu kita. Pembuktian yang nyata atas sebuah proses yang nyata. Nah, gini ya. Contoh pembuktian dalam manajemen Koropak, duit itu. Nah, ini ya. Jadi salah satu contohnya yaitu duit indung, rekan-rekan. Bagi siapa yang sudah sekarang rapih ya, memiliki manajemen Koropak atau duit indung, nah sebetulnya ini sudah melakukan tindakan nyata, rekan-rekan. Ya, sudah melakukan pembuktian. Begitu ya, sehingga nanti akan mendapatkan pembuktian selanjutnya. Nah, ini maksudnya. Nanti akan dipaparkan oleh guru besar kita secara lebih gamblang, rekan-rekan. Nah, perwujudan dari prok-pek-prak itu sendiri, pok-pek-prak ini ya, sorry ya, ini saya salah nulis ya. Pok-pek-prak ya. Yang diantaranya yaitu jaringan, ya, atau network, ya, kemudian juga duit indung atau invest. Nah, begitu ya. Di antara perwujudan dari filosofi tadi pok-pek-prak, yaitu dengan melaksanakan dua hal berikut. Ya, yang pertama jaringan, atau juga disebut sebagai network. Nah, atau juga dalam arti bisa diartikan sebagai bekerja atas pola atau sistem.
Nah, bekerja atas pola atau sistem ini dibagi dua, rekan-rekan. Menjadi pelaksana sistem jaringan yang berada dalam pola yang jelas untuk bertumbuh. Artinya kita ini menjadi pelaksana sistem. Kita sebagai terapis JM, sebagai anggota PGRJ tentunya harus patuh terhadap sistem. Supaya kita bertumbuh, begitu rekan-rekan. Ya, pelaksana berarti mau tidak mau kita harus patuh pada sistem. Kalau kita mau bertumbuh, rekan-rekan. Ya, kemudian yang keduanya, menjadi penebar sistem jaringan dalam peta yang jelas untuk berkembang. Nah, selain sebagai pelaksana, ya, selain sebagai anggota, kita juga harus memiliki kreativitas, ya, dengan cara begitu kan menebarkan sistem ini, ya, memberitahukan sistem ini kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan begitu, sehingga selain bertumbuh kita juga akan berkembang, rekan-rekan ya, karena seindah-indahnya belajar adalah mengajarkannya kembali. Kemudian juga duit indung. Nah, duit indung disebut juga sebagai invest. Nah, invest ini ya investasi ya, atau invest, dua dari dua suku kata in dan vest yang artinya menanam untuk mengamankan. Ya, yang pertama berani menanam atau in untuk berada dalam sistem keuangan yang jelas. Nah, ini kan menanam tadi manajemen koropak, rekan-rekan kita tanam gitu kan, dispesifikasi, dipilah-pilah begitu ya. Kemudian berani mengamankan agar sistem keuangan menjadi kokoh. Ya, selain kita simpan, kita amankan sesuai dengan kebutuhan kita tentunya ya. Nah, disinilah nanti diolahnya bagaimana. Nah, nanti guru besar kita akan memaparkannya kepada rekan-rekan bagaimana kita melakukan manajemen koropak yang tepat, ya, yang efektif dan efisien. Nah, selanjutnya, the power of a perfect practice. Keyakinan sangatlah penting artinya, ini kuat dari guru besar kita semua, keyakinan sangatlah penting artinya karena bisa membentuk siapa kita. Tetapi identitas kita terungkap bukan melalui keyakinan dan pembicaraan saja. Artinya identitas kita akan terungkap bukan melalui keyakinan dan pembicaraan saja, rekan-rekan. Tetapi harus dibarengi oleh tindakan agar menjadi pembuktian. Jadi ada tiga hal, keyakinan, ucapan, keyakinan, dan juga pembuktian, rekan-rekan di sini. Oke. Nah, begitu rekan-rekan garis besar dari materi pada malam hari ini. Ya, silakan rekan-rekan persiapkan